adik-adik di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Yunda Merulupia dan di samping saya ada Bapak. Saya Muslim. Kami akan menyampaikan Bimtek via online materi pemahaman destinasi wisata unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta tentang Mengenal Museum Joang 45. ya, baik, harap disimak ya adik-adik. Nah, baiklah adik-adik, perlu diketahui bahwa Museum Juang ini terletak di Jalan Menteng Raya nomor 31, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Next. Jadi, museum ini dikelola oleh Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta di bawah Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik adik-adik PKL, sebelum kita melihat koleksi yang lainnya, saya akan ceritakan sejarah dari Gedung Joang 45. Sebelumnya sudah ada yang tahu sejarahnya. Kalau belum tahu, saya akan sedikit ceritakan sejarah dari Gedung Museum Joang 45. Nah, Gedung Joang 45 sebelumnya kawasan Menteng sekitar tahun 1920 itu adalah salah satu kawasan hutan yang cukup asri, yang cukup luas. Pada saat itu kawasan Menteng itu adalah milik dari orang Arab. Ya, kemudian dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda. Kenapa? Karena pada saat itu tahun 1920, tahun 1930, kawasan Kota Batavia ini adalah salah satu kawasan yang cukup ramai, yang cukup padat. Pada saat itu banyak sekali pendatang-pendatang, baik itu orang Eropa ataupun orang-orang pribumi ya, yang singgah dan datang ke Kota Batavia ini. Ya, pejabat-pejabat Eropa juga banyak yang datang ke sini. Kemudian pemerintah Hindia Belanda mencari tempat yang cukup luas, ditemukanlah di arah selatan Kota Batavia. Nah, di sana kemudian dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda tanah orang Arab ini untuk dijadikan tempat pemukiman elit orang-orang Belanda pada saat itu. Tahun 1930 setelah dibeli dan dijadikan tempat pemukiman orang-orang Belanda atau orang-orang elit Belanda pada saat itu, ada seorang pengusaha bernama L.C. Scomper. Tahun 1938 dia membangun sebuah gedung, ya, dibangun untuk dijadikan hotel bernama Hotel Scomper 1. Seperti nama pemiliknya, yaitu keluarga L.C. Scomper. Memang gedung ini adalah salah satu, atau hotel ini adalah salah satu hotel yang sangat megah pada saat itu. Dibangun tahun 1938, hotel ini sangat megah. Ya, kita bisa lihat nanti dari lantai yang terbuat dari marmer, pilar-pilarnya yang besar ya, menunjukkan bahwa hotel itu adalah salah satu hotel yang sangat megah. Seperti itu ya. Itu dinamakan Hotel Scomper 1. Nah, teman-teman, setelah 5 tahun Hotel Scomper berjalan, Jepang masuk dan datang ke Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Pada tanggal 8 Maret dijadikan hotel tersebut menjadi tempat kantor jawatan propaganda Jepang yang diketuai oleh Hashimizu. Lalu pada bulan Juli hotel tersebut atau gedung tersebut diambil alih oleh para pemuda Indonesia untuk dijadikan tempat pendidikan politik yang di dalamnya ada Pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Sukarnir, terus wakil ketuanya Khairul Saleh, bendaharanya ada Ayam Hanafi, sekretarisnya ada Ismail Wijaya. Baik adik-adik PKL, Museum Joang 45 mempunyai koleksi kurang lebih 1467 koleksi. Itu terdiri dari cerita tentang dokumenter, tentang perjuangan. Nanti kita juga punya yang namanya mobil kepresidenan, yang mobil yang pernah dipakai oleh Bung Karno, mobil yang sangat bersejarah pada saat itu. Ya, next. Nah, contohnya seperti ini, adik-adik PKL, ini ada mobil Rep 1. Rep ini ingat, Rep ini bukannya replika, tapi Republik 1. Ya, kalau sekarang seperti RI 1. Ya, ini mobil presiden. Ini adalah mobil yang bermerek Buick, jenis sedan limusin, keluaran Amerika tahun 1939. Ya, nah mobil ini terbuat dari plat baja. Mobil inilah mobil yang pernah dipakai oleh Presiden Soekarno. Ini mobil pertama beliau ketika beliau menjabat sebagai Presiden RI pertama atau sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada mobil peristiwa Cikini. Mobil peristiwa Cikini ini mereknya adalah Imperial dan buatan Amerika Serikat tahun 1939. Mobil ini merupakan mobil keluarga dari presiden. Yaitu mobil ini, kenapa dinamakan mobil peristiwa Cikini? Karena ada sejarahnya nih teman-teman. Yaitu pada malam hari tanggal 30 November 1957, keluarga Soekarno
menghadiri acara Lustum ketiga perayaan Yayasan Perguruan Cikini di Jakarta Pusat bersama anaknya yang bernama Megawati dan Guntur. Lalu ada peristiwa yang sangat menggemparkan, yaitu aksi pelemparan granat terhadap keluarga presiden. Di peristiwa ini keluarga presiden berhasil selamat, tapi banyak korban berjatuhan, yaitu ada 55 orang luka-luka dan 9 orang meninggal dunia. Dan yang melakukan aksi pelemparan granat ini dilakukan oleh para pengkhianat bangsa nih teman-teman, yang bernama ada Yusuf Ismail, lalu ada Saudan Muhammad, yang ketiga ada Tasrif bin Hussein, dan ini granat ini didapatkan dari Tasim bin Abu Bakar. Baik adik-adik PKL, selain koleksi mobil-mobil yang telah diceritakan oleh saya dan Mbak Yunda tadi, kita juga masih banyak lagi koleksi-koleksi yang tersimpan di Museum Joang 45 ya. Salah satunya teman-teman bisa dilihat dari seperti dokumentasi atau foto-foto dan poster-poster peninggalan zaman Jepang ya. Nah itu ada beberapa gambar ya, ada tuh beberapa foto di sana tentang pemuda Menteng 31 ya, terus Bung Karno, Bung Hatta, dan poster-poster propaganda Jepang pada saat itu. Selain itu juga teman-teman di Museum Joang 45 di sana kita mempunyai koleksi seperti koleksi ada meja dan kursinya dari wakil presiden kedua kita, yaitu Bapak Muhammad Hatta ya. Nah masih banyak lagi koleksi-koleksi yang lainnya. Baik teman-teman, seandainya nanti pandemi sudah selesai, boleh teman-teman kalau penasaran datang langsung ke Museum Joang 45. Ya, sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Salam museum di hatiku.